Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kegiatan pada kesempatan ini terlaksana sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah yakin dan percaya mengijabah apa yang menjadi rencana-rencana kita dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita sekalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin sedikit saya menyampaikan, meskipun kita pernah dengar atau sering kita mendengarkan bahwa pada dasarnya meskipun kita menjadi seorang pembangkang sekalipun, menolak Allah sekalipun, kita tetap hamba di permukaan bumi ini. Tidak pernah kita menjadi orang besar, tidak pernah kita memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, penguasa yang diagung-agungkan lalu berubah menjadi Tuhan. Sejarah telah membuktikan bagaimana Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, hancur lebur di tangan Musa alaihi salam. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sebagai bukti bahwa kita kecil di hadapan Allah, jangankan di hadapan Allah, gunung yang ada di belakang saya di depan jamaah hadirin yang dirahmati Allah masih lebih besar ketimbang kita yang duduk di lapangan ini. Kalau gunung itu besar, bagaimana Allah yang menciptakan yang maha besar? Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, tidak saja beliau hanya masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, tidak saja beliau masih memiliki roh di bumi ini. Cinta Rasulullah sampai nanti di hari kiamat. Dalam surah Ad-Duha, salah satu ayatnya para mufassir menjelaskan, sering kita baca dan sering kita dengar, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Para mufassir menjelaskan tentang ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasihku, kata Allah, apa yang membuatmu bimbang? Apa yang menjadikanmu seakan ragu? Apa yang menjadikanmu seakan gelisah? Bukankah tempat ini adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, surga yang aku siapkan untukmu? Sekiranya kau menginginkan kedudukan yang tinggi, aku jadikan engkau raja di raja. Sekiranya engkau menginginkan harta, Jabal Uhud berhikmat untukmu wahai Muhammad menjadi bukit emas. Dan jika engkau menginginkan pendamping yang setia serta cantik jelita, terserah kau pilih anak siapa. Mendengar pernyataan ini, apa jawaban Nabi kepada Allah? Izan ya Rabb. Bukan itu. Lalu apa? Yang aku inginkan, yang aku rindukan, ummati, umatku, kata Nabi. Umatku. Padahal kita jauh, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Hingga dalam satu perkumpulan Nabi menyampaikan khutbahnya, Nabi menyampaikan pesannya kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Sesungguhnya aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka Abu Bakar berdiri, wahai Muhammad, bukankah kami ini adalah saudaramu? Kata Nabi, bukan, kalian sahabatku. Lalu siapa saudaramu? Mereka yang hadir di kemudian hari, beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah berjumpa denganku. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak jumpa dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita beriman kepadanya, kita dianggap saudara oleh Rasulullah. Maka kita ditunggu di Telaga Kal-Kausar. Betapa malu diri ini ketika kita akan tiba di hari kiamat, ingin jumpa Nabi, ingin jumpa Rasul, tapi kita enggan bersalawat dalam kehidupan kita. Setiap nama Nabi disebut, baik dalam kumandang azan ataupun dalam perkumpulan majelis, kita enggan untuk bersalawat kepadanya. Berapa berat kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kita ucapkan. Berapa sulit. Sementara kita ingin selamat di yaumil kiamah.
Dalam salah satu hadis yang panjang, Nabi memberikan pesan kepada kita semua. Kita ditunggu di ujung sirat, jamaah yang dirahmati Allah. Kita dinanti oleh Rasulullah. Nabi sujud di bawah aras begitu lama. Nabi sujud tidak bangkit. Ketika nanti ditanya oleh Allah, wahai kekasihku, gerangan apa yang membuatmu lama untuk bersujud kepadaku? Kata Nabi, satu permintaanku ya Rabb, satu yang aku minta. Apa keinginanmu, kata Allah? Yang aku minta kepadamu hari ini ya Allah, yang aku minta kepadamu saat ini ya Allah, aku tidak ingin satu pun ada dari golongan umatku yang masuk ke dalam nerakamu. Itu permintaan Nabi. Untuk siapa? Kita. Siapa yang diselamatkan? Kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sekalipun kita bergelimang dengan dosa, sekalipun kita berkubang dengan kenistaan, sepanjang iman kita tidak cacat kepada Allah, tidak batal kepada Allah, maka pasti kita akan mendapatkan syafaat. Urusan dia masuk neraka atau seperti apa, itu hak prerogatif Allah. Kita pasti dapat syafaat, hanya memang beda tingkatan. Kenapa kita tidak dapat syafaat? Ketika kita sudah menolak Allah sebagai Tuhan kita, menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, batallah kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Hingga di ujung sirat, Nabi sujud lagi meminta kepada Allah, jangan sampai ada dari golongan umatku yang bisa masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka dikirim 4 malaikat mukarrabun. Dikirim 4 malaikat ini untuk mencari umat-umat Nabi, mencari kekasih-kekasih Nabi. Adalah kita sebagai umat akhir zaman. Yang dicari yang imannya sebesar biji kurma. Iman umat akhir zaman yang besarnya sebesar biji kurma dicari oleh 4 malaikat ini. Ketika ketemu, diangkat, dibawa di hadapan Nabi. Ya Muhammad, inilah umatmu. Nabi sangat girang dan gembira. Meskipun kita pernah mampir ke dalam neraka. Turun lagi 4 malaikat itu, cari umat Nabi yang imannya sebesar biji jagung. Ketemu, dikumpul, diangkat, dihadapkan kepada Nabi. Dicari lagi umat Nabi yang imannya sebesar biji beras. Ketemu, diangkat. Hingga yang dicari umat Nabi yang imannya sebesar debu diselamatkan. Nabi lagi sujud. Ketika Nabi sujud, Allah tanya lagi, ada gerangan apa lagi kekasihku? Bukankah semua umatmu telah aku selamatkan? Masih ada satu golongan lagi. Satu golongan lagi, kata Nabi. Siapa? Mereka yang pernah menikah. Karena pada saat menikah, mereka bersyahadat, mereka istighfar, mereka bersalawat. Setelah itu mereka tidak pernah lagi melakukan. Masih diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih cinta kepada kita. Yang dipertanyakan hari ini, bagaimana pembuktian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin jamaah siendeng mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada satu ilustrasi. 2 orang bersaudara namun berbeda ibu. Seorang yang kakak, ibunya telah meninggal dunia. Ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan yang soleh. Akhirnya memiliki keturunan. Anak ini dibina hingga di kemudian hari dia memiliki seorang adik. Seiring dengan perjalanan waktu, 2 kakak beradik, walaupun berbeda ibu, mereka tumbuh di bawah kasih sayang kedua orang tuanya. Satu kelebihan yang dimiliki seorang kakak, dia gemar untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Hingga dia menanam satu pohon labu. Singkat kisah, labu yang ditanam ini tumbuh subur
hingga memunculkan buah dan buahnya kembar. Karena mereka hidup di zaman kerajaan, raja yang membawahi wilayah mereka hidup itu dalam keadaan sakit. Hingga tabib kerajaan memberikan kesimpulan bahwa yang dapat menyembuhkan atau sebab perantara yang bisa menyembuhkan penyakit si raja hanyalah labu kembar. Maka dilakukanlah sayembara. Dari kerajaan melakukan sayembara, terdengarlah oleh keluarga ini. Barang siapa warga masyarakat kerajaan yang memiliki labu kembar, maka akan ditukar dengan 1 peti emas oleh sang raja untuk dijadikan asbab kesembuhan seorang raja. Didengarlah keluarga ini. Sang kakak dengan gembira menyampaikan itu kepada ibunya, walaupun itu ibu tiri. Disampaikan kepada ayahnya, disampaikan kepada adiknya. Maka sang kakak ini harus diundang ke kota raja, dikonfirmasi tentang kebenaran labu yang dia tanam. Tiba hari keberangkatan ke kota raja, ibu di dapur menyiapkan makanan ala kadarnya. Di antaranya adalah kue yang disuguhkan kepada anak berdua ini. Sebelum sang kakak berangkat turun dari rumah, ibu tadi memanggil adiknya yang notabene adalah anak kandungnya sendiri. Dipanggil masuk ke dapur. Nak, sini dulu. Ini ada 2 buah kue. Yang satu polos, yang satu bermotif. Nanti kamu kasih kakakmu yang bermotif ya. Karena di kue yang memiliki motif ini, kuenya ini tidak sehat alias punya racun. Maka sang ibu menyampaikan ini kepada anaknya tadi. Anak balik bertanya, yang anak kandungnya tadi balik bertanya kepada ibu, "Ibu, betapa tega ibu kepada kakak. Apakah ibu tidak sayang kepada kakak?" Ibunya mengatakan, "Ibu sayang sama kakak. Ibu cinta sama kakak. Tapi kamu adalah anak kandungku. Ibu tidak rela kalau kakakmu sampai berhasil sampai ke kota raja, kemudian berhasil memberikan labu kembar itu dan dia menjadi orang yang kaya raya." Maka sejenak anak ini terdiam. Kue pun dibawa kepada kakaknya. Ketika dia menawarkan kue itu kepada kakaknya, maka kakaknya mengatakan kepada adiknya, "Adik, kakak mau berangkat. Tunggu kakak ya. Nanti kalau kakak pulang, kakak bawakan oleh-oleh yang banyak buat adik. Dan peti emas itu untuk kita semua." Mendengar pernyataan sang kakak, maka apa yang diucapkan oleh sang ibu tadi bertentangan dalam relung hati seorang adik. Maka dia tawarkan kue. "Kak, ini ada kue yang enak. Tapi saya minta yang motif ya, kamu yang polos." "Oh iya." Dimakanlah sama yang kakak yang polos, yang adik makan yang motif. Ketika kakaknya sudah dilepas berangkat, dia balik ke dapur sama ibu. "Ibu, kuenya kami sudah makan. Tapi yang tidak sehat itu saya sendiri yang makan. Nanti kalau saya sakit atau saya meninggal dunia, ibu jangan sakiti kakak ya. Ibu jaga kakak ya. Ibu sayangi dia ya. Sayang seperti kepada saya. Jangan sakiti kakak." Apa kata ibu? "Nak, kue yang ibu suguhkan itu tidak ada yang tidak sehat. Semua kue itu sehat, nak. Hanya ibu menguji kamu. Ibu uji hatimu. Apakah kamu iri dengan keberhasilan kakakmu? Apakah kamu dengki dengan keberhasilan kakakmu?" Jamaah sekalian, pesan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa iri dengki harus kita geser dari dalam hati kita. Tidak boleh ada itu. Andaikan ada iri, ada dengki yang bersarang jauh di dasar hati kita, sekalipun kita melangitkan doa,
menghitamkan dahi kita untuk bersujud, memohon kepada Allah, ketika itu masih ada, niscaya ibadah kita Allah tangguhkan, bukan Allah tidak terima. Hadirin yang dirahmati Allah, program Siendeng Mengaji mengawali segalanya. Semoga kita menuju Allah dalam keadaan diridhoi atau kita ingin menggapai mardotillah semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling terakhir, Ramadan sesaat lagi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita gembira saja, senang saja, kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Lalu bagaimana kalau kita masuk Ramadan, kita ikhlas? Bagaimana kalau kita masuk Ramadan, kita melakukan dengan penuh gembira dan riang? Kita bersyukur kepada Allah. Ramadan kembali menjumpai kita, bukan kita berjumpa dengan Ramadan, tapi Ramadan yang datang jumpa sama kita, Ramadan yang ketemu sama kita. Kita buktikan banyak saudara kita, banyak keluarga kita, anak kita, karib kerabat kita yang Ramadan kemarin, Lebaran kemarin masih bersama dengan kita, masih puasa sama kita, sahur bersama dengan kita. Namun pada kondisi saat ini, kita gembira jumpa Ramadan, kita bergembira menyambut Ramadan, mereka tidak lagi bersama dengan kita. Yang bisa kita lakukan hanya mengirimkan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Namun alhamdulillah, lagi-lagi jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada jaminan kepada kita apakah kita sampai pada penghujung Ramadan nanti. Tidak ada jaminan kepada diri kita semua. Maka oleh karena itu kita tetap bersyukur kepada Allah dan jadikan Ramadan ini sebagai momentum, seakan-akan Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita terakhir juga untuk jumpa dengan Ramadan. Itu yang kita lakukan. Semoga kita khusyuk untuk menjalani Ramadan hingga kita bertemu dengan Yaumul Fitri yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah, di atas hamparan bumi, di bawah terik mentari di pagi ini, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aminkan doa yang saya baca ini. Al-Fatihah bikabul wa tamami kulli sulwa ila hadrati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ya dafi'al bala'i ya Allah, ya dafi'al bala'i ya Rahman, ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa'anna kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syarra dunya wa syarral akhirah wa min aduwwin minal jinni wal insi wa minas syaitani wal iblis wa ma yatwiru minal hawa'i wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju minal ardi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi saya mengucap terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua yang sudah hadir hari ini. Ada yang bisa lain hadir? Tidak ada. Di pengumuman kita sampaikan sudah 2 kali di semifinal dan finalnya Konikap kemarin. Tapi inilah kita yang dibukakan, yang diringankan Allah langkah kita ke tempat ini. Semua bingung ini acara bagaimana. Jadi kita setting siandeng mengaji ini dengan kesederhanaan, dengan tidak perlu direncanakan lebih. Jadi tahun depan kita masing-masing bawa air saja. Iya, setuju? Bahwa surga itu murah, tidak ada biaya. Iya. Akhirat itu tidak pakai biaya-biaya, tidak pakai kemewahan-kemewahan, hanya kesadaran.